Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Ari Purnomo Endah Aflahani, SPSI MA, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Anak dalam Islam yang kami hormati. Kepada seluruh audiens, khususnya ayah bunda yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan, saya Mustabsirah, mahasiswi PG PAUD FTIK Unisnu Jepara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan parenting dengan topik penanaman nilai-nilai ajaran agama Islam untuk membentuk moral berakhlakul karimah pada anak usia dini. Perlu ayah bunda ketahui, keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama dalam kehidupan anak, yang eksistensinya sangat menentukan masa depan kehidupan mereka. Oleh karena itu, menentukan proses pembinaan, pembentukan kepribadian anak seharusnya diberikan sejak usia dini. Bahkan dianjurkan sejak anak masih dalam kandungan. Ayah bunda, anak yang masih berada pada masa usia dini, yaitu usia 0 sampai 6 tahun, perlu ditanamkan nilai-nilai ajaran agama Islam sebagai pembentukan karakter serta mengasah moral dan spiritual anak agar anak lebih peka terhadap segala bentuk kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di sekeliling mereka. Penanaman nilai-nilai ajaran agama itu juga sangat penting untuk dilakukan sejak usia dini, karena nantinya dapat membekali anak-anak agar mereka lebih matang dalam menghadapi permasalahan kehidupan yang mereka hadapi nantinya. Ayah bunda seperti sudah mengetahui ya, apa saja nilai-nilai ajaran agama Islam yang perlu ditanamkan pada anak sejak usia dini. Terdapat dua lingkup perkembangan nilai-nilai ajaran agama yang perlu ditanamkan pada anak usia dini, yaitu yang pertama, lingkup perkembangan nilai dan moral agama. Di antaranya, anak diajak terbiasa mengucap dan menjawab salam, berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, bertutur kata sopan, santun, gemar menyanyikan lagu-lagu Islami, mulai memahami perilaku yang berlawanan, meskipun belum selalu mereka lakukan, seperti pemahaman baik buruk, benar salah, sopan dan tidak sopan, menghargai teman dan tidak memaksakan kehendak, serta mereka bersedia menyimak cerita-cerita Islami dengan baik. Untuk lingkup perkembangan yang kedua, yaitu lingkup perkembangan pendidikan agama Islam, yaitu mengucapkan kalimat thayyibah seperti basmalah, hamdalah, hafalan doa-doa harian, surat-surat pendek, pengenalan gerakan sholat, pengenalan nama-nama nabi, nama-nama malaikat, dan pengenalan huruf-huruf Al-Quran, yaitu huruf hijaiyah. Ayah bunda, bagaimana ya cara kita menanamkan nilai-nilai ajaran agama untuk membentuk moral berakhlakul karimah pada anak sejak usia dini? Perlu ayah bunda ketahui, anak usia dini akan selalu mengikuti bagaimana orang tuanya bersikap. Karena itu, memberikan contoh yang baik merupakan hal yang wajib dilakukan. Terdapat beberapa strategi atau metode yang mudah agar anak mau mendengarkan dan mengikuti atau melakukan nasihat yang kita berikan, di mana anak dan orang tua bisa saling belajar sambil bermain. Di antaranya yaitu metode apa saja ya? Langkah yang pertama yaitu memberikan contoh kepada anak terlebih dahulu. Ayah bunda bisa memberi contoh untuk bicara perlahan, menggunakan bahasa yang sopan, yang halus, dan hindari mengucapkan kata-kata yang kotor. Sebagai contoh sederhana, ajarkan anak kalau diberi sesuatu harus mengucapkan apa, terima kasih,
Kalau anak dipanggil harus menjawab iya. Kalau anak mau lewat di depan orang tua atau mau pinjam mainan teman-teman harus bilang apa? Permisi ya. Kalau anak-anak itu melakukan kesalahan harus segera meminta maaf. Seperti tembang Jawa itu yang biasa dinyanyikan oleh anak-anak di masa sekarang, ayah bunda sudah tahu. Saya contohkan ya, nanti bisa ditirukan di rumah bersama anak-anak muda sekalian. Diparingi matur nuwun, ditimbali matur dalem, yen lewat derek langkung, yen lepat nyuwun ngapunten. Loh, itu salah satu lagu Jawa yang bisa diaplikasikan untuk mengajak anak-anak berbuat kebaikan. Untuk selanjutnya ayah bunda, strategi yang kedua yaitu mulailah dari kebiasaan yang sederhana terlebih dahulu. Ayah bunda bisa mulai dari kebiasaan yang sederhana, seperti membiasakan anak berdoa sebelum dan sesudah makan, serta mencuci piring mereka sendiri setelah makan. Contoh lain, anak diajak berdoa ketika mau tidur dan bangun tidur, serta merapikan tempat tidur mereka sendiri setelah bangun tidur. Anak juga bisa dilibatkan untuk diajak sholat berjamaah di lingkungan keluarga. Beberapa contoh tersebut merupakan contoh yang sederhana yang bisa ayah bunda lakukan dan ayah bunda tanamkan kepada anak. Jika hal tersebut dilakukan secara konsisten, maka akan bisa menarik kebiasaan baik lainnya. Strategi yang ketiga yaitu menyampaikan nasihat dengan cara yang sederhana. Perasaan atau suasana hati anak belum bisa stabil seperti orang dewasa. Oleh karena itu, ayah bunda sebaiknya memberikan nasihat dan saran kepada anak ayah bunda dengan cara yang menyenangkan. Misalnya, memberikan cerita sebelum tidur, menghibur mereka pada saat mereka sedang sedih. Dengan nasihat yang baik, ayah bunda juga bisa menyelipkan nasihat-nasihat ketika anak sedang beraktivitas. Misalnya dengan memberikan mainan, buku, maupun lagu yang mencerminkan kebiasaan baik. Selain mereka bisa terhibur, kebiasaan yang baik itu juga bisa tertanam pada anak dengan sendirinya. Strategi yang keempat yaitu ajak anak ayah bunda untuk bersosialisasi dengan lingkungan yang baik. Selain keluarga, lingkungan juga menjadi tempat belajar anak. Karena itu, perlu untuk membuat lingkungan yang baik dan pertemanan yang mendukung. Ajak anak bersosialisasi ke lingkungan yang memiliki kebiasaan baik. Untuk strategi yang terakhir yaitu yang kelima, jangan paksakan anak untuk melakukan sesuatu yang ayah bunda kehendaki. Ketika anak belum mau dan masih enggan untuk mengikuti atau untuk melakukan nasihat yang ayah bunda berikan, jangan paksakan mereka. Jangan sekali-sekali paksakan mereka. Ayah bunda harus konsisten dan jangan mudah menyerah untuk menjadikan anak-anak kita mempunyai akhlak yang baik. Bisa jadi pada saat kita memberikan nasihat, anak sedang mengalami mood yang kurang baik. Pahami kondisi anak ayah bunda terlebih dahulu ya, dan cobalah untuk menasihatinya secara perlahan. Misalnya, anak tidak mau membersihkan tempat tidurnya. Berikan nasihat secara halus, lemah lembut, dan bantu mereka untuk merapikan tempat tidurnya.
Ayah bunda yang berbahagia, menjadi panduan dan teladan tentu bukan hal yang mudah kan? Karena itu, selalu praktekkan sikap dan kebiasaan yang baik. Tidak hanya ketika ayah bunda di depan anak-anak saja, namun juga dalam kehidupan sehari-hari. Jika anak-anak kita arahkan sejak dini untuk berperilaku baik, tentu hal tersebut akan menjadi kebiasaan ketika mereka dewasa nanti. Semangat ya ayah bunda untuk menanamkan nilai-nilai ajaran agama Islam kepada anak-anak kita semua, agar mereka menjadi pribadi yang baik, bertanggung jawab, dan mempunyai moral berakhlakul karim. Demikianlah parenting yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya ayah bunda. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya ayah bunda, ditunggu komentarnya, baik berupa pertanyaan maupun komentar yang membangun untuk saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.